Selamat pagi, salam sehat. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Ibu Velma Goniwala. Kita akan belajar materi tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita saat ini, marilah kita buka dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mulaikan proses belajar mengajar kami. Tolong Tuhan pilih kami semua. Berikanlah roh hikmat, kepintaran, kekuatan, kemampuan, agar kami mampu memahami, mengerti materi yang kami pelajari saat ini. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang arti baptisan. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Matius 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, tanpa adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuh atau pembersihkan dengan air. Dalam kitab Roma 6 ayat 1-6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan, yaitu jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sekarang kita lihat bagaimana baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 4-8. Jadi baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a,
Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka. Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di sini. Ini gambar baptisan percik. Ada beberapa gereja yang melakukan hal ini. Dan kalian lihat gambar yang satu, ini baptisan selam. Ini juga dilakukan ada beberapa gereja. Jadi kita lihat di sini perbedaannya, satu dipercik, satu diselam. Tapi yang sama di sini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Di sini sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan tersebut. Mana yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan itu sendiri. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi atau aturan gereja masing-masing. Yang terpenting di sini bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita saat ini, dan untuk tugas bagi anak-anak sekalian, buatlah puisi yang isinya mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dan harapan Ibu Guru semoga anak-anak sekalian boleh mengerti, memahami apa yang telah kita pelajari tadi, dan itu boleh bermanfaat bagi kita sekalian. Sekarang kita kembali akan menutup pembelajaran kita saat ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebersamaan-Mu dalam pembelajaran kami saat ini. Biar Engkau tetap berkati terus, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.